Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Multazam, dan pemirsa inilah Ainis Pagi selengkapnya. Seorang emak-emak diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wanita Parubaya itu bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa oleh para pedagang. Wanita Parubaya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak konsumen ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak E di belakang, terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh, langsung minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita Parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, aksi pengerusakan sebuah apartemen terekam CCTV di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengerusakan diduga terjadi akibat pelaku tidak terima ditegur oleh pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Seorang wanita terekam CCTV saat merusak fasilitas sebuah apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku merusak pintu dan kaca apartemen dengan menggunakan kapak. Pengerusakan diduga lantaran pelaku tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Pengelola akhirnya memindahkan toren tersebut dan membuat pelaku marah hingga terjadi pengerusakan. Kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan. Ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya, surat pertama tidak diindahkan, memerintahkan kembali. Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Duren Sawit. Namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk usai memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir sebesar Rp35.000 kepada wisatawan kebun binatang Surabaya. Video kemarahan wali kota ini viral di media sosial. Inilah rekaman video saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Style Surabaya saat memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan kebun binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Jukir liar tersebut langsung diminta mengembalikan uang parkir kepada wisatawan. Ia kemudian diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk diamankan. Nang kene kan parkir nang sepeda motor nang kene, ben kalau apa wajar. Kerjamu lah apa? Warga Surabaya iki. Butuh keamanan. Warga Surabaya butuh nyaman, ono sing dolanan tenan lho awakmu ya. Aku kan gak seneng ono dolanan lho. Ini wong Surabaya ditekani wong Jawa Surabaya. Melihat banyaknya juru parkir liar di sejumlah titik lahan parkir, Eri Cahyadi pun mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya.
Ia mempertanyakan kinerja anggota Dishub hingga pihaknya kecolongan terhadap keberadaan jukir liar yang menarik tarif parkir dengan harga tinggi. Atas kejadian ini, Wali Kota Surabaya meminta kepada jajaran Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan jukir liar di kawasan wisata dan Taman Kota Surabaya. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat kongko itu harus ada Dishub yang menjaga di sana. Untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang di bawahnya Dishub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari kartis parkir. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan PKL teras Malioboro II menggelar aksi keprihatinan dan doa bersama dengan menyalakan lilin di halaman teras Malioboro II, Yogyakarta. Mereka berharap rencana relokasi dilakukan secara transparan dan dapat mensejahterakan para PKL. Dengan menyalakan lilin, ratusan PKL teras Malioboro II menggelar aksi doa bersama di halaman teras Malioboro II pada Minggu malam. Doa bersama yang digelar para PKL merupakan refleksi dari aksi sebelumnya yang dinilai mendapat tindakan represif dari aparat. Dengan doa bersama ini diharapkan rencana relokasi dapat dilakukan secara transparan dengan melibatkan para PKL. Selain itu, mereka juga berharap relokasi dapat mensejahterakan pedagang teras Malioboro II. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalan kita ditunjukkan ke jalan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dalam artian jalan kita ini sudah benar. Supaya apa? Kita diajak dialog. Relokasi yang partisipatif dan juga relokasi yang mensejahterakan itu akan tercapai buat kita semua. Sebelumnya, ratusan PKL teras Malioboro II menggelar aksi dengan tuntutan dilibatkan dalam rencana proses relokasi. Aksi ini juga sempat diwarnai kericuhan dengan petugas UPT Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Keseruan nobar atau nonton bareng di Gor Sumantri, Jakarta Selatan diramaikan oleh para pendukung baik dari tim Inggris maupun Spanyol. Sorak penonton semakin riuh setelah Spanyol dipastikan menjadi juara. Nonton bareng final Euro 2024 yang digelar di Plaza Festival Gor Sumantri, Jakarta Selatan dimeriahkan oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Para pendukung Inggris maupun Spanyol menyaksikan laga final Euro 2024 dengan layar LED besar yang disiapkan oleh penyelenggara. Di surat nomor para pendukung terlihat dari yel-yel yang juga disorakan dukungan untuk tim pilihan mereka. Untuk menghibur para penonton, penyelenggara juga menampilkan pemandu sorak. Laga final Euro 2024 ini dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-1. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa situasi di Amerika Serikat pasca penembakan Donald Trump? Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputi di Milwaukee, Amerika Serikat. Valdia, bagaimana identitas dari pelaku dan apa saja yang sekarang sudah diketahui? Ya, rekan-rekan, saya saat ini melaporkan dari Washington DC di mana Biden telah kembali ke sini dari kediaman pribadinya di Delaware untuk kembali langsung bertugas di Gedung Putih setelah kejadian penembakan semalam. Dan FBI telah merilis foto dan identitas dari pelaku upaya percobaan pembunuhan terhadap Trump hari ini. Di foto tersebut bisa kita lihat bahwa sang pelaku ini berkulit putih. Ia laki-laki berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Dari data publik yang berhasil dikumpulkan, Thomas berasal dari negara bagian Pennsylvania. Kemudian ia juga terregistrasi sebagai pemilih untuk Partai Republik. Namun diketahui pula pada tahun 2017 ia pernah menyumbangkan sebesar $15 atau sekitar Rp200.000 untuk sebuah inisiatif progresif Partai Demokrat. Saat ini motif dari pelaku penembakan ini masih ditelusuri dalam investigasi yang masih berlangsung yang dilakukan oleh Secret Service atau pasukan pengamanan Presiden dan juga FBI.
saat ini para penegak hukum telah memblokade lokasi kediaman Thomas di luar kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Menurut laporan dari Associated Press, juga ditemukan oleh para penegak hukum bahan-bahan peledak di mobil Thomas dan juga di kediamannya. Menurut rilis dari Secret Service, seperti di video yang dapat kita saksikan, ini sang pelaku menembakkan pelurunya di pukul 6.15 sore waktu setempat, tidak lama setelah Trump naik ke atas panggung untuk acara kampanyenya di Butler, negara bagian Pennsylvania. Selain itu juga diketahui bahwa sang pelaku ini menembak dari ketinggian yang lebih tinggi daripada venue atau lokasi acara tersebut, dan dari foto dan video yang beredar dapat terlihat pelaku menembak menggunakan senapan pelaras panjang semi otomatis berjenis AR-15. Rekan-rekan. Ya, Valdia, dan apakah kejadian penembakan seperti ini pernah terjadi di musim Pilpres sebelumnya atau seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Secret Service atau pasukan pengamanan presiden dan FBI ini menginvestigasi kejadian ini sebagai dugaan upaya pembunuhan. Nah, upaya pembunuhan terakhir ini terjadi cukup lama pada sekitar tahun 1980-an, kala itu pada Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik. Namun tentunya sebelumnya itu ada pembunuhan terhadap presiden dari Partai Demokrat, yakni John F. Kennedy, dan juga adiknya Robert F. Kennedy di tahun 1960-an. Nah, di samping upaya pembunuhan pada Presiden Ronald Reagan pada saat itu, kemudian pembunuhan pada dua Kennedy, terdapat upaya-upaya pembunuhan yang sempat digagalkan sehingga tidak jadi dilakukan dan belum ada korban yang jatuh begitu. Misalnya pada 2011, begitu pada tahun itu saat Obama menjadi presiden, ada tembakan ke Gedung Putih yang diakui oleh pelaku sebagai niat atau upaya untuk membunuh Presiden Obama saat itu. Kemudian di 2018 juga Secret Service berhasil menghalau atau mengintercept bom pipa yang dikirimkan kepada Obama. Selain itu di 2016 dan 2017 juga ada upaya pembunuhan yang digagalkan di lokasi-lokasi kampanye Trump, di mana di 2016 ini ada orang yang berupaya mengambil senapan dari polisi dan ia mengaku berniat untuk membunuh Trump. Sementara di 2017 itu ada kejadian percobaan untuk mencuri mobil berat, begitu, mobil atau kendaraan alat berat yang digunakan juga sebagai upaya atau niat untuk melakukan upaya pembunuhan. Rekan-rekan. Valdia, apakah kejadian ini sampai berdampak kepada agenda politik, khususnya misalnya konvensi Partai Republik, atau malah ini semakin meluas di luar Partai Republik juga dampaknya, Valdia? Ya, jadi kejadian upaya pembunuhan ini memang terjadi di waktu yang cukup krusial begitu atau pada kampanye Trump yang terakhir sebelum konvensi Partai Republik yang akan dilaksanakan besok waktu setempat atau pada tanggal 15 Juli. Namun dari pihak konvensi Partai Republik mereka mengumumkan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap agenda maupun jadwal dari konvensi Partai Republik tersebut. Di dalam konvensi itu, Trump akan secara resmi menerima nominasi atau kandidasi sebagai calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu November nanti, pemilu AS November nanti. Ia juga akan mengumumkan atau diharapkan atau diagendakan akan mengumumkan siapa cawapresnya yang hingga saat ini belum ditetapkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada perubahan agenda dari konvensi partai politik tersebut, dan saat ini menurut pernyataan dari platform media sosial Trump telah bertolak dari New Jersey menuju ke Milwaukee pada pukul 3.30 sore waktu setempat untuk menghadiri konvensi tersebut esok hari. Dan perlu saya tambahkan pula bahwa kejadian penembakan atau upaya pembunuhan kemarin ini tidak menggoyahkan atau tidak menimbulkan keraguan dari Partai Republik untuk tetap menominasikan Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Justru ini
menguatkan untuk tetap menominasikan Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Ya, pasca percobaan penemuan terhadap Trump ini, apakah ada perubahan dari segi pengamanan di Amerika Serikat berkaitan dengan masa Pilpres tersebut, dan apakah Biden juga sudah berhasil menghubungi Trump, atau informasi apa yang terbaru yang bisa disampaikan? Ya, jadi pada malam kemarin waktu setempat Biden telah terhubung dengan mantan Presiden Donald Trump lewat sambungan telepon. Namun apa saja detail percakapan mereka ini tidak atau belum dirilis oleh Gedung Putih. Kemarin pun Biden telah memberikan pernyataan resmi, ia mengutuk kejadian tersebut, kemudian ia bersyukur bahwa Trump dalam keadaan baik-baik saja, dan ia juga mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan seperti ini di Amerika. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Biden setelah kejadian ini langsung bertolak dari kediaman pribadinya di Delaware menuju ke Gedung Putih di Washington DC. Hari ini Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris telah mendapatkan briefing atau informasi terbaru dari Kementerian Pertahanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan juga pasukan pengamanan Presiden dan juga FBI mengenai informasi atau perkembangan terbaru dari investigasi yang saat ini tengah berlangsung. Tidak dijelaskan detailnya apa saja isi briefing antara pihak-pihak tersebut, namun Biden hari ini telah mengadakan konferensi pers lagi dan ia mengatakan bahwa publik sebaiknya tidak berspekulasi akan motif dari pelaku penembakan tersebut dan membiarkan para penegak hukum ini bekerja dalam investigasi yang saat ini masih pada tahap awal. Kemudian ia juga menambahkan bahwa investigasi yang terus tengah berlangsung ini akan mendapatkan dukungan penuh agar berlangsung secara cepat dan lancar. Nah, mengenai keamanan, Biden juga menambahkan bahwa ia menginstruksikan pihak Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk terus memberikan pengamanan terhadap Trump, dan juga ia menginstruksikan agar keamanan di konvensi Partai Republik ini ditinjau ulang begitu. Perlu saya tambahkan juga bahwa sebagai mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini memang mendapatkan atau berhak akan pengamanan seumur hidup sesuai atau di bawah hukum federal yang berlaku di Amerika Serikat. Rekan-rekan. Valdia, atas atau pasca kejadian ini, apakah cukup menarik simpati publik di sana? Ini berkaitan dengan elektoral ya, Valdia, terutama Pennsylvania yang menurut informasi kan swing votersnya lumayan tinggi di sana. Bagaimana informasi terkait hal itu, Valdia? Ya, yang jadi terus diperhatikan adalah kita sudah tahu bagaimana kejadian kemarin ini membuat orang-orang khususnya di Pennsylvania ini terguncang begitu. Tapi yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana atau apakah reaksi dari para pemilih di Pennsylvania ini akan mempengaruhi hasil pemilu November mendatang. Karena seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa negara bagian Pennsylvania ini adalah negara bagian yang cukup sulit ditebak begitu. Jadi sejak tahun 1992, negara bagian Pennsylvania ini selalu memenangkan Partai Demokrat. Hanya di tahun 2016 saja mereka memenangkan Trump atau Partai Republik. Kemudian di pemilu 2020 hanya dengan selisih 1,2% saja Biden menang di negara bagian tersebut. Jadi tidak bisa ditebak apakah di pemilu tahun ini setelah kejadian ini apakah Pennsylvania akan memenangkan Joe Biden ataukah Donald Trump begitu. Rekan Valdia Putri, terima kasih atas informasinya. Kita banyak sekali ya informasi baru dari rekan Valdia Baraputri. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, Valdia. Terima kasih rekan-rekan. Tujuh hari setelah bebas, rumah Peggy Setiawan masih didatangi sejumlah warga. Bahkan pada Minggu siang, kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu memberikan kejutan dengan membawa nasi tumpeng kepada Peggy. Peggy Setiawan yang berada di rumahnya di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan kejutan pada Minggu siang berupa nasi tumpeng dari kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu. Peggy pun langsung menerima nasi tumpeng dengan rasa haru.
Pemberian tumpeng ini diberikan kepada Peggy sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Peggy yang sempat mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Ya, awalnya tadinya punya nazar gitu kalau Peggy keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpeng ke sini gitu. Ibu-ibu ini. Ya, rumah tangga, ke ibu-ibu rumah tangga. Dari mana? Dari Indramayu, Karangampel, Duku Tengah. Nggak nyangka sih, bakal saya meriah ini, bakal saya antusias ini. Saya pribadi dan beserta keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Iya, mereka jauh-jauh dari Karangampel, Indramayu, bisa bela-belaan bawa tumpeng ke sini, alhamdulillah luar biasa. Saya apresiasi perjuangan kalian, luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Karangampel, Indramayu dan semuanya. Terima kasih banyak. Acara ini pun dilanjutkan dengan melakukan doa bersama oleh puluhan ibu-ibu sebagai rasa syukur dan mendoakan tegaknya keadilan khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Kalau ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu tuh belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Ketua RT 2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren kembali muncul ke publik. Abdul Pasren muncul bersama anak lelakinya yakni Muhammad Nadratul Kafi. Abdul Pasren dan Muhammad Kafi tidak menghilang, ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang hilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi
bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke lapas kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jabar terkait rencana pengembalian 7 terpidana. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dilarikan, maksud kami dikabarkan menghilang, yaitu Abdul Pasren. Dan pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di program AB Plus Senin 15 Juli pukul 8 malam. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguh terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya kelunungun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, yang dari Jakarta sempat ya Pak ya, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu, kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya, tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang emak-emak diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wanita parubaya tersebut bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa para pedagang. Wanita parubaya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak konsumen ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak di belakang, terus kata Mbak itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh, langsung minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak itu tadi toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pengerusakan sebuah apartemen terekam CCTV di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pengerusakan diduga terjadi akibat pelaku tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Seorang wanita terekam CCTV saat merusak fasilitas sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku merusak pintu dan kaca apartemen dengan menggunakan kapak. Pengerusakan diduga lantaran pelaku tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Pengelola akhirnya memindahkan toren tersebut dan membuat pelaku marah hingga terjadi pengerusakan. Kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan. Ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya, surat pertama tidak diindahkan, memerintahkan kembali. Kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Durensawit. Namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Aidis melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli membantu renovasi kantor Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Program Corporate Social Responsibility ini guna mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meresmikan renovasi Mako Polsek Metro Menteng. Renovasi ini menjadi program Corporate Social Responsibility dari MNC Group melalui MNC Peduli untuk membantu institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di mana Menteng Polsek Menteng ini kan strategis sekali, melayani sampai 1 juta jiwa dan sangat strategis, banyak kementerian, ada istana dan tempat-tempat yang vital lainnya. Jadi merenovasi Polsek Menteng supaya kerja dari para polisi di sini nanti itu bisa maksimal untuk melayani masyarakat. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih, rasa bangga kami kepada MNC Group, lebih khusus kepada Pak Hari karena dengan beliau sangat peduli melihat tampilan Mako kami kurang representatif, maka diberikan bantuan untuk merenovasi. Dalam perencanaan, Mako Polsek Metro Menteng akan dibangun menjadi 2 lantai untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi petugas kepolisian maupun masyarakat. Nah, kita akan lakukan pembangunan itu dengan luas 550 meter persegi
yang saat ini 1 lantai akan menjadi 2 lantai. Ya, tujuan pembangunan ini tentunya untuk masyarakat, supaya masyarakat yang berurusan dengan kepolisian, khususnya yang ada di Polsek Menteng, dapat merasakan kenikmatan ataupun suasana lebih baik. Ya. Pembangunan Mako Polsek Metro Menteng ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Lebih dari 20.000 warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti senam Ininwawa yang digelar di anjungan MNIK Center Point of Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail. Ribuan warga Makassar antusias mengikuti senam Ininwawa baik untuk semua yang digelar di anjungan MNIK Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari Minggu pagi. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Indira Yusuf Ismail selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Senam Ininwawa ini dibuat dengan gerakan khusus dan cocok untuk semua kalangan. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk terus menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga. Ya memang ini lanjut lagi, ini satu, yang kedua untuk hadiah. Karena kita berubah untuk barangkali mayoritas yang hadir, yang ada. Acara ini diakhiri dengan pembagian hadiah seperti ponsel, motor, dan umrah kepada peserta yang beruntung. Sejumlah komunitas diketahui telah mendeklarasikan diri mendorong Indira Yusuf Ismail untuk maju dalam perhelatan Pilwalkot Makassar. Nah, selama ini kan kita selalu mendiskusikan apa saja sih tantangan yang akan kita hadapi di kemudian hari, kebutuhan di masyarakat itu seperti apa, supaya kami juga paham bahwa insya Allah nanti yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita perjuangkan adalah tentunya hak-hak dari warga Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para peserta audisi tidak hanya datang dari Banjarmasin saja, namun juga dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Beginilah semangat dan antusias para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang digelar RCTI bersama pemerintah Kota Banjarmasin di Menara Pandang. Peserta audisi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara dan meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Persiapannya pasti dimaksimalkan karena mengingat yang ikut idol kan banyak pesertanya, jadi kayak gimana kita bisa ngimbangin mereka yang keren-keren kayak gitu. Disaranin sama teman-teman, ayo dong ikut, karena aku sering nyanyi kan. Nah terus juga aku suka nyanyi, ya udahlah mumpung ada di Banjarmasin ya udah aku ikut. Kental dengan kultur Melayu, Banjarmasin jadi salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar melahirkan idola baru Indonesia. Memang potensinya memang luar biasa dan antusiasnya pun ini cukup luar biasa ya, karena di pendaftaran kita pun sudah mencapai 800. Kalau tentang Melayu dan tidaknya, menurut kita ini adalah keunikan salah satu Banjarmasin yang menurut kita menarik untuk kita datangi. Audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 digelar di 13 kota di Indonesia. Selanjutnya audisi akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 14 Juli 2024. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Ihsan Darmawan. Selamat pagi, Mas Ihsan, apa kabar? Selamat pagi, Mas Cikal dan Mbak Galuh. Kabar baik, gimana kabarnya? Ya, kami juga sehat di sini, Mas Ihsan. Ini kalau kita langsung membahas tragedi kemarin menjadi sorotan global, ini pelaku penembakan Donald Trump adalah pemuda berusia 20 tahun, Mas Ihsan. Dan dia juga pemilih yang pro Partai Republik. Dari kejadian ini, apa dampaknya untuk pemilu AS yang paling signifikan, Mas Ihsan? Menurut saya yang paling signifikan dari kacamata saya sebagai ilmuwan politik melihatnya yang
yang mengkhawatirkan adalah bagaimana penggunaan kekerasan itu menjadi hal yang mungkin akan terjadi di pemilu 2024 ini, terutama di bulan November dan pasca bulan November, karena waktu tahun 2021 itu kan ada yang namanya riot atau kekerasan di depan Gedung Putih ya, pasca pengumuman bahwa yang menang adalah Joe Biden. Dan saya khawatir ini kemudian berdampak ke publik, terutama para pendukung dari kedua kubu ya. Misalnya hari ini ada rilis yang dikeluarkan oleh Deputy Director of FBI yang mengatakan bahwa ketegangan di sosial media, terutama ancaman kekerasan itu makin meningkat setelah kejadian ini. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana itu kemudian juga berdampak terhadap bukan cuma di online tapi juga di offline, itu Mas. Ya, Mas Iksan, ini di Pennsylvania tempat Donald Trump berpidato atau berkampanye adalah kantong Partai Demokrat. Tapi seberapa pentingkah kampanye Trump di sana dan apakah kejadian ini juga akan berdampak terhadap suara Trump di Pennsylvania? Saya pikir Pennsylvania adalah salah satu negara bagian yang belakangan disebut lebih kategorinya adalah swing state instead of red state atau blue state itu, karena Pennsylvania beberapa kali menjadi negara bagian yang electoral college-nya tinggi dan menjadi salah satu negara bagian penentu menang atau kalahnya seorang calon presiden. Dan dalam hal ini sebetulnya tendensi untuk kemudian pemilih akan leaning ke Trump mungkin akan jauh lebih besar, walaupun saya tetap beranggapan ada kombinasi antara pemilih-pemilih yang sudah memutuskan atau decided voters dan undecided voters atau disebut sebagai persuaded voters yang jumlahnya 11-15%. Cuman kalau di kantong di County Butler ini menurut saya memang sudah leaning ke Republikan. Cuman di county lain di state of Pennsylvania memang masih ada yang mereka leaning ke Demokrat. Jadi memang ini negara bagian yang penting dan menarik untuk didekati oleh either Biden maupun Donald Trump. Oke, kalau kita bicara mengenai penyerangan atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat sudah pernah terjadi, setidaknya ada terakhir Ronald Reagan yang selamat, kemudian sebelumnya juga jauh ada Lincoln dan juga Kennedy. Ini memang apakah sudah menjadi hal yang cukup tidak terlalu mengejutkan di Amerika Serikat? Nah, kalau kita bicara dampak domestik, khususnya elektoral dan juga global, seperti apa domestik dan global melihat ini? Kalau domestik saya pikir pertama isu gun control harusnya menjadi isu yang diangkat kembali, karena sebetulnya gun control itu di setiap pemilu presiden hanya menjadi wacana yang tidak dikonkretkan untuk diseriuskan oleh calon presiden atau presiden terpilih manapun, karena ada persoalan kekuatan tertentu yang memang mereka mendanai calon-calon presiden untuk bisa membuat yang namanya gun control itu menjadi selalu tidak bisa terrealisasi. Ditambah lagi juga ada problem federalisme di Amerika, di mana setiap negara bagian punya hak untuk mengatur memiliki undang-undang sendiri di bawah undang-undang federal yang akhirnya kemudian menjadi tergantung negara bagiannya. Dan di County Butler ini termasuk yang penggunaan senjata itu di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang biasa. Menurut attorney dari Butler County, orang membawa senjata, rifle sehari-hari itu sudah jadi dianggap hal yang tidak sangat lazim gitu ya. Nah itu kalau dari domestik yang menurut saya yang paling penting adalah gun control ini. Kemudian kalau yang lebih ke internasional, saya pikir yang ingin dilihat adalah bagaimana kemudian dampak dari ya saya pikir negara-negara lain juga ingin supaya Amerika tidak punya masalah dalam pemilunya, karena Amerika seringkali dirujuk sebagai negara paling demokratis di dunia, walaupun ada perdebatan terkait itu. Cuma yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian ini tidak menjadi image negatif bagi negara-negara, bagi Amerika di mata negara-negara lain, karena sebetulnya fokus Amerika harusnya secara internasional lebih ke bagaimana kembali menjadi superpower
yang saat ini sedang di-challenge oleh China misalnya. Ya, Mas Iksan, aksi penembakan ini selain menyebabkan korban dari kandidat presiden juga menyebabkan korban dari warga sipil. Dan bagaimana kemudian tanggapan dari diaspora mungkin untuk menghimbau bahwa banyak juga warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk menghindari kejadian seperti ini? Ya, kalau saya selama 6 tahun tinggal di Amerika, saya pikir saya memang termasuk yang berusaha untuk tidak masuk ke wilayah politik dalam negeri Amerika, khususnya kalau ada kerumunan, lalu apalagi misalnya rally atau kampanye yang dilakukan oleh kandidat partai politik, itu saya mencoba menghindari. Dan saya sebetulnya yakin diaspora di Indonesia yang ada di Amerika tahu bahwa memang karena penggunaan senjata di Amerika itu cenderung longgar dibanding di Indonesia, maka memang ya harus pay attention untuk menghindari tempat-tempat kerumunan, baik itu yang mungkin sebelumnya di tempat-tempat kerumunan yang lebih ke tempat-tempat yang untuk leisure time, tapi sekarang ini mungkin tempat-tempat yang bersifat politis seperti misalnya tempat terjadinya rally kampanye seorang calon presiden itu sebaiknya dihindari untuk menghindari dari potensi terjadinya sesuatu. Dan saya pikir memang setahu saya memang kebanyakan rally atau kampanye yang dilakukan oleh kandidat presiden itu cenderung dihadiri oleh orang atau warga negara Amerika sendiri ketimbang misalnya diaspora Indonesia. Begitu, Mbak. Ya, baik, Mas Iksan Darmawan, terima kasih telah melaporkan langsung dari Amerika Serikat dan telah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu, Mas. Ya, terima kasih. Pemirsa, berikut kami hadirkan kronologis penembakan yang dialami Donald Trump. Kronologi penembakan ini diawali dengan kampanye terbuka yang dilakukan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di kawasan Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum insiden penembakan, kerumunan simpatisan kampanye masih terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan. Saat Trump pidato membahas mengenai jumlah penyeberangan wilayah, situasi mencekam tiba-tiba terjadi. Terdengar satu kali suara tembakan. Donald Trump langsung menunduk dan menutupi telinga kanannya yang terluka. Setelah itu terdengar lagi suara tembakan yang kedua. Trump langsung mendapat pengamanan ketat dari Secret Service. Donald Trump langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengamanan ketat diberlakukan saat membawa Donald Trump ke rumah sakit. Sementara itu pelaku tewas ditembak oleh pasukan Secret Service. Tak hanya pelaku, insiden ini juga menewaskan 1 orang peserta kampanye dan 2 orang kritis. Ya, pemirsa, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala menegaskan sikap solidaritas serta menyampaikan dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina. JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban genosida penjajah Israel. Menurut Kala, mata dunia saat ini tengah tertuju ke Gaza dan semua prihatin atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, JK menyarankan Hamas dan Al-Fatah bersatu untuk kebaikan rakyat Palestina yang sedang menghadapi agresi militer dan genosida Zionis Israel. JK menilai tanpa persatuan akan semakin pelik penyelesaian masalah di Gaza. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan, aspirasi serta institusi hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah di Gaza.